Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini kita nongkrong-nongkrong nih bareng Bang Faris dari Sebi, Hamam, ya, gua Jais dari Polimedia. Kita nungguin satu teman lagi ya, Oke, Wildan. Cuma dia lagi di Pasarku. Oke. Ngobrol-ngobrol santai aja sih. Udah lama nggak ketemu. Lu apa kabar sih? baik. Gua alhamdulillah baik. Baik, lebih baik dari yang gua kira. Lu mau sidang kan? Ya, Sidang, kan? gua nanti sidang akhiran Februari. Akhiran Februari. Tanggal belum? Belum tahu. Tanggalnya udah ada tapi gua lupa. Nice, gimana sih? Tapi udah daftar sidang? Belum. Oh, Pendaftaran belum. nanti Januari pertengahan. Enggak, bukannya itu peluangnya setelah daftar sidang ya? Maksudnya? Kan daftar Oh. sidang nih bang, udah berjadwal kan? Enggak, rentan waktu sidangnya udah ada. Oh, Cuma iya. tanggal ininya Tandanya Oh, jadwalnya iya, belum tahu iya, iya, jadwalnya. Iya, Belum semuanya belum tahu tanggalnya. Wildan berarti belum tahu ya? belum. Gila keren. Gua kan baru lulus juga. Oke, iya betul. Alhamdulillah dapat kerja. Selamat atas sarjananya, abang-abang. Kagak sarjana lah. Kita kagak sarjana. Loh, D3 ya? Lima dia. Oh, D3. Kita diploma. AMD yang nggak izin. Oh, Ya sebutannya seorang diploma, bukan seorang sarjana. Diplomat. AMD dong, Bang. AMD itu. Iya, AMD ya. Ini AMD. Apa yang AMD? AMD Ryzen. ahli Mahal itu, ahli mahal. media apa? Ahli media ilmu komunikasi. Iya, ahli Gua- AMD itu ahli media. Ahli media. Ilmu lu terlalu tinggi ya sampai AMD aja lu nggak tahu ya. Kacau gitu. Lu sarjana kan? Kan justru beliau yang lebih tinggi daripada gue. Enggak ada, gua mau rendah. Merendah. Untuk ngoket. Itu terlalu tinggi gitu. Terus Tinggi apa? Tinggi badan. tinggi badan lebih tinggi dia tuh. Jelas. Ah gimana sih? Lebih tinggi. Ya, justru Ganteng. Justru gini aja. Gimana? Gantengnya lebih tinggi. Gantengnya pasti. Ya gimana? Kayak Cherry Boy. Jelly Boy. Ya kan mirip Jelly Boy ya? Betul. Rambutnya konsisten tuh. Dari Ya. dulu emang mirip Jelly Boy. Selalu ganteng. Ya. Berarti enggak. Aryo Peter Pan. Iya bisa. Gua tetap pengennya dipanggil Amon. Tetap mau dipanggil Hama. Iya. Be, Pride. be yourself. Be yourself and never to end up. Betul ya. You will never walk alone. Kalau ada yang manggil lu Jokowi, terima. Agak lah. Jokowi. Kenapa? Mau gua. Lu nggak suka sama Jokowi? Gua nggak suka. Oh. Gini, Ya, kan gua udah kenapa punya nggak mau nama. Emang masalah Jokowi? Jokowi Nggak apa? ada masalah. Ada yang salah nggak sama Jokowi? Nggak ada masalah. Cuman kan orang tua gua udah ngasih nama yang bagus. Oke. Namanya Hamam, yang artinya orang yang memiliki kementungan. Tapi sama Jokowi nggak masalah. Nggak ada masalah. Dia udah Iya. presiden terbaik. Tapi tar dulu. Tadi lu sebut Hamam artinya apa? Orang yang baik kementungan. Apa bedanya sama Hamam yang artinya kamar mandi? Iya kan? Beda. Beda, itu beda. aja. Itu beda. Apa di penyebutannya apakah ada tasdidnya atau apa nih dari segi apanya yang bikin beda? Haknya beda. Dalam bahasa Arab itu hanya ada dua. Ada hak dan hak. Hak Oke. kecil. Oke. Ah. Nah, hamam itu yang kamar mandi itu pakai hak, hamam jadi bacanya. Kalau lu? Kalau gua hamam pakai hak. Pakai H gede. Hak besar ya. Berat. Abad Apa? gitu. Terus M-nya double nggak sih kalau Sampai hamam? tasdid. Iya dapat. Iya kan, tapi kalau hamam kamar mandi nggak double kan? Sama-sama double. Oh, double. Bedanya di H doang berarti. Iya, beda di hardware. Oh beda di Haris. Oke. Iya. Faris apa arti Faris? Haris tuh artinya pengendara. Mana nggak Apple? Pengendara kuda disebutnya apa? Supir. Kosuk. Kok gue lupa ya? Delman. Delman? dong. Hah? Yang mengendarai kuda Iya, agar baik jalannya kan? Delman. itu kelebihan bang. Enggak lupa enggak. Nah, gue ngomong itu. Ambil HP. Apa namanya? Pengendara kuda. Kok pengendara kuda? Bukan. Kami sama kayak Hamis ya, Bang. Kuda. Ya elah. Kami sama kayak Hamis ya sih. Artinya Beda. beda kan? Beda. Penunggang kuda. Penunggang kuda, ini pengendara. Gila keren. Apa? Hah? Pahlawan perang. Pahlawan perang. Beda.
Iya, penunggang kuda aja. Udah ngomong udah aja sih. Ya, penunggang kuda. Kecuali ada tambahannya lagi. Kudanya kayak kuda apa? Muhammad Faris berarti kan Namanya jenis kuda. Kudanya sampok kuda. buat ini ya, biar cepet panjang ya rambutnya. Tuh, ini pakai sampok kuda kelihatan. Nah, aku lu dulu. sama kuda. Nah, dulu Ngaku waktu lu? SMP pernah. Oh pernah. Oke. Oh. Nah, pantesan rambut tuh bagus ya. Efeknya nyampe sekarang. Tapi sampai sekarang berarti. Nggak tahu. Gitu ya? Kagak. Keren Nggak tahu. Soalnya Nama gua nggak ditanya nama gua. Oh, oke. Kita geser. Tadi Iya. belum soalnya. Ayo, orang lanjut aja. dulu, lanjut dulu. Iya. Kan tadi udah, men. Selesai dulu, saya kata dulu. Enggak udah, cukup. Kita beralih. Nama Jai Sulhak. Guys, Namanya keren banget. gua Jai Sulhak. selama hidup gua jujur ya, gua kayak selalu bangga orang tua gua tuh menamai gua Jai Sulhak. Oke. Karena pertama nggak pasaran, itu paling simpel dia nggak pasaran. Tuh, ada kebanggaan sendiri. Iya, kebanggaan Identitasnya sendiri. unggul. Betul. Sama. Nah, kalau misalnya Aman juga sih bener. Aman juga sih. Banyak temen gua sama. Ah, abang ya. Hah? Heeh. Gua berdua Pesantren kali kan? ketemu sama. Hah? Di pesantren? Pesantren Iya, banget. iya, Ya, lingkungan pesantren. Islami. Iya, Ceritanya. Nah, terus lanjut. Nama gua Jai Sulhak. Artinya tentara. Jais itu tentara, hak itu benar. Jadi tentara kebenaran. Kacau. Gua kalau dilihat gua tegaan juga ya. Elit namanya elit banget. Nama gua bagus, tapi ya kalau misalkan lihat keburukan gua itu biarkan keburukan gua ya. Namanya militer banget. Hah? Militer. Iya betul. Oke, kan jadi tentara, Dia mau men. jadi jihadis. Tapi waktu kecil karena gua tahu nama gua itu gua pengen banget jadi tentara deh waktu kecil. Oh iya. Dari TK sampai SMP kayaknya masih mau tuh gua jadi Lu tentara. pengen mewujudkan doa lu. Iya, gitu. Walaupun ternyata pada saat gua ngobrol lebih banyak lagi sama nyokap gua, Ya. tentara yang dimaksud itu bukan tentara militer, tapi ya pasukan gitu. Sesimpel kelompok yang membela kebenaran itu maksudnya. Oke. Jadi nggak terfokus ke militer ternyata. Oh gitu. Terus gua tanya, punya masalah sama tentara mah gitu kan? Semua orang gua tanyain gitu. Kayak hadisnya masalah lu Jokowi. Kagak ada. Udah gitu kan gua ada masalah sama tentara. Gak ada kan. Mantap. Aduh. Lu ada kepikiran mau jadi wapres nggak, Mam? Hah? Gua belum ada. Belum ada. Belum ada gua. Kepikiran coba apa? lah. Hah? Kepikiran apa dong? Jadi kamar mandi gua. Oh, kan mewujudkan nama. Mewujudkan Kenapa nama. doa? Tapi gini, Tadi kan udah diklarifikasi namanya bukan kamar mandi. Kenapa lu jadi pengen kamar kagak, mandi? itu cuma bercandaan doang. Validasi. Iya, udah berarti dia kan kamar mandi Udah dong. berapa lansia yang lu bunuh? Kagak, men. Itu cuma bercandaan doang. Anak dulu sering dikatain juga. Oh, iya. Sering diledekin lah. Cuman ya gua selalu mengklarifikasi kalau misalnya nama gua bukan kamar mandi. Lalu ya akhirnya ya udah bodo amat ya. Bu, gitu aja. Tapi sempat kena. Jadi, Sempat kena. sempat kena. Sempat. Waktu Kena. dikatain lu kena gitu. Jujur gua kalau ada orang yang tahu arti nama gua, seneng gua. Oh. Iya. Kayak kemarin waktu itu gue hebat waktu kita kenal sama Jai. Jai bilang nama lu bagus. Di situ gue senang. Kayak asik. Ada yang tahu nama gue. Itu aja. Simpelnya kebahagiaan gue itu doang. Benar ya. Oh, jadi akhirnya gua dapet kesimpulan kenapa Hamam loyal banget ke Jai. Weh. Karena merasa Karena awal, dihargai. ya, karena awal itu namanya. Iya, awal first impression gitu. Ada Iya. orang yang menghargai nama gua. Iya. Ngikut dan ngerintilnya. Padahal awal-awal nggak waktu Hamam fokus di LDK, Iya. gua nggak di LDK. Oh iya. Iya. Masih Jadi DM gua. Capres mah. Masih Capres. jahiliyah. Hamam udah ini banget, bertakwa banget kan, gua masih jahiliyah itu. Ke Sebi Hamam ikut. Iya, gua nggak ikut. belum ada. Belum lahir, belum lahir. eksis. Itu masih jahil itu, Itu ya. masih di dunia jahiliyah. Tapi keren, 1 tahun kemudian kita kerjasama ya Mam ya. Iya. Mantap juga. Iya. Berarti kita awal kenal nggak Pak? Ya kan kalau sama Hamam kan lebih awal berarti ya?
Amam pas Stuban, kalau Studi Banding. Bahas Tuban gue. Oh, gue PMLDK bener. Bukan Itu Stuban. awal banget. Lah, Ngapimda. Oh iya, Rapimda pas DNF. awal banget gue jadi ketua itu berarti. Iya. Ya, awal banget jadi ketua. DNF. Ini PMLDK pakai baju BEM. Oh iya benar ya. Nggak jelas. Nggak jelas gitu. Organisasinya dia pakai baju BEM. Di doang jalur. Menunjukkan jahiliyahnya banget itu berarti. Iya. Oh, Astagfirullah. Kagak ada. lo kayak orang mualaf yang nunjukin kalau saya sebelumnya Kristen. Tapi gini, Riz, alasan gue waktu itu pakai baju BEM, LDK ini memang waktu itu belum ada identitas ininya khususnya, paham. belum ada identitas khususnya. Nah, gue mikir di rumah itu apa pakaian yang bisa menunjukkan kalau gue tuh aktivis juga. Lu bawa lah baju BEM. Gue bawa lah baju BEM, walaupun gue bukan sebertakwa kalian, gue aktivis juga setidaknya gitu. Oke. Kan sama-sama mikirin umat kan. Tapi sebenarnya kalau lu di situ unjuk gigi kalau lu sebelumnya capres BEM tuh lebih menarik sih. Tapi kan malu gue ya. Kalah. Karena kalah ya. Itu udah pemila itu. Udah. Oh iya, udah lewat pemilihan. Iya makanya ya nggak mungkin juga ngasih tahu Iya, makanya. identitasnya. Kalah. Sebenarnya kata kasar bahasa kasarnya ini pembelot ya. Hah? Pembelot BEM. Belot. Iya, iya. Belot sih. Pemberontak. Tapi emang orang BEM pada bilang gitu sih. Oh gitu. Kalau perspektif BEM gitu. Padahal gue keluar baik-baik. Sebenarnya kalau Jaya nggak masuk, lu jadi ketua ya? Pasti. Pasti. Itu pasti. Pasti. Jadi itu Siapa lagi? Ketua IMIP. Ketua Iya. IMIP. Siapa lagi? Gak ada. Stuban itu berarti periode kita sebelumnya ya. Iya. Stuban itu Si Selanjutnya nggak ada. Bang Wildan. iya ketuanya Wildan, Bang Wildan. Ah. Wildan aja. Afdalul Afdalul. Afdalul Wildan. Afdal. Iya. Afdal, Afwil. Afwil ya. Iya. Afdal. Afwan Wildan. Oh, Wildan. Apaan juga. Afwildan. Nih, Jay. Sebenarnya apa nih isu menarik yang mau kita bahas nih malam ini? Yang ini topiknya sedikit berat lah. Iya. Oke. Itu menarik ya. Jule selingkuh 2 kali. Sebentar, itu bahasa kasar itu isu sampah. Gak layak seorang mantan aktivis membahas itu ya. Mbak dibicarakan itu Gak batasnya. nggak ada bobotnya sama sekali. Gitu. Tapi selingkuhannya mengaku pacarnya loh. Mau siapapun ya, mau Jule, Inara Rusli, siapa tuh, Ayu Ting Ting doain anaknya, itu nggak ada bobotnya buat dibahas. Apa obrolan semi serius? Gitu. Oke. Itu maunya apa kawan? Kita mungkin membahas Sumatera. Ya, Sumatera. Kita turut berduka ya. Sama Iya, benar. teman yang ada Benar. di Sumatera. Itu parah cuy. Parah, benar. Betul. Ini mungkin gua ngasih info dari Iya. gue. Jadi kemarin Gimana? gue sempet ikut kegiatan angkut barang Nah. angkut barang bantuan dari Asar Humanity. Asal? Asar Humanity Asal kalau Humanity. tahu. Oh iya, tahu. Kemarin ngerokok nggak? boleh. Kemarin Ferry Irwandi itu kan terjun ke lapangan tuh sama 2 lembaga. Nah. Kita bisa sama Asar Humanity. Oh. Ya, itu nih yang Asar Humanity-nya. Gue bantuin di daerah Cisauk. Pokoknya itulah di Bukan Jauh kan, Bandung kan? kan? Jauh bukan di Bogor ya? Salah. Di daerah Sumatera nggak ada nama nggak ada nama depan Aci. Nggak ada nama depan Aci. Bukan gitu, dengerin dulu makanya. Sauk sih. Bukan. Oh, ngangkat barangnya. Ya ngangkat bantuan. Bukan nurunin, ngangkat. Oh iya. Tangan. Sauk. Bukan Cisauk. Kaki gua pegel. Lupa, pokoknya Ci lah depannya. Iya. Daerah Depok sana. Iya. Nah, Manggis. bukan. Jadi Cisauk. Bukan. Cisauk bukan Cimanggis dong. Dengerin dulu. Oh iya, lanjut. Pokoknya itu gudang gede. Ah. Ya dua tingkat lah, emang gudang kayak gudang pabrik gitu. Bekas pabrik terus jadi gudang. Nah, di situ bantuan itu yang gua bersyukurnya ya, gua ngeliat hebatnya Asar Humanity. Mereka tuh nggak hanya makanan doang yang disalurin, tapi baju juga, terus sendal pakaian yang lain yang mungkin biasanya luput dari orang-orang yang anggapnya
mohon maaf ya, mungkin kalau kayak cuman ya udah baju celana kemudian makanan selesai, tapi enggak, Asar Humanity itu lebih luas lagi. Popok bayi, terus pakaian bayi, toren pun dapat, toren pun dikirim. Iya. Itu sebenarnya perlu banget loh. Cuman Betul. gue baru hal kayak gitu ada yang ngirim. Ya. Karena emang normalnya kan baju pakaian, kayak celana, baju, makanan ya kan. Betul. Terus medis, itu doang tuh. Jadi popok tadi sama toren ya. Popok, toren, pokoknya banyak yang lain lah gitu. Nah, sebenarnya ada hal menarik. Jadi orang-orang Aceh sana yang terkena bencana itu tuh sedikit mengkritik orang-orang yang ngasih bantuan, bukan mengkritik sih, ngasih saran. Oke. Kalau misalkan mau ngasih bantuan tuh jangan yang mie mentah, karena di sana pun akses buat dapat air bersih susah, gasnya pun langka gitu. Jadi mohon maaf, bukannya menjelaskan masalah. Misalkan datangnya bantuan tuh mie doang, gitu. Iya. Nah itu Masak mie-nya gimana? gimana? Bisa kasarnya ya nambah masalah gitu, nambah pikiran lagi mereka buat makan ini dari airnya jalan jauh. Iya benar, itu nambah pikiran sih. Makanannya ada tapi nggak bisa dimakan, itu pusing. Pengolahannya kan butuh ini lagi kan. Nah terus kemarin pokoknya banyak lah perusahaan-perusahaan yang ngasih CSR-nya gitu ke Asar Humanity. Salah satunya itu Mondelez, Nissin. Mondelez tuh ngasih Oreo sama biskuit gitu. Terus Nissin tuh ngasih mie. Keren juga Mondelez, walaupun seboikot-boikot itu tetap ini. Betul. Nah, itu kita mungkin ada ngasihnya lah. Ya, itu kita mungkin nggak belum ngebahas boikotnya. Iya gitu belum. Ya. Tapi kita sisi baiknya lah. Sisi kemanusiaannya ada. Pokoknya ratusan box, ratusan dus gitu. Oreo ratusan, si biskuitnya juga. Nah, terus yang Nissin itu masih sekitar 2.500 dus. Dan kabarnya agak malu-malu gitu ya, Nissin itu ngasihnya ya agak malu-malu. Soalnya kan Nissin gitu kan. Kelompok enggak? Oke, lanjut. Berisik banget. Gue nggak nyangka. Nah, ini sih terus air mineral juga banyak. Cleo tuh banyak gitu. Ini kita sebut merek aja ya. Iya, nggak apa-apa. Karena apresiasi juga gitu kan. Betul. Sudah memberikan bantuan, benar. Kita sebut aja. Terus Indomie juga ada. Nggak tahu sih kalau Indomie emang official dari Indomie atau orang sih. Soalnya kalau dilihat dari kuantitasnya sih nggak terlalu banyak. Karena sebenarnya Indomie kan makanan pokok juga ya. Jadi wajar kalau misalkan orang biasa ngasih Indomie. Iya, betul. Iya, terlepas dari yang tadi gue bilang. Nah, terus banyak ya sisanya sih yang dari bantuan box itu dari yayasan-yayasan, dan bahkan sekolah-sekolah tuh banyak tulisannya itu bantuan SDIT. Ya, SDIT mana gitu. Itu untuk Sumatera itu berbox itu tuh paket lengkap gitu. Di dalamnya ada beras, ada yang lain-lain, makanan yang lainnya. Di dalam satu box itu satu paket dan ada banyak box gitu. Itu sih. Jadi memang gue lihat titik yang harus dituju pun di lokasi terkena bencana itu banyak. Iya. Dan hal yang dibutuhkan juga banyak. Gitu. Nggak bisa kita cuman ngasih hal-hal yang menurut kita penting, tapi kita perlu memperhatikan apa sih yang mereka butuhkan di sana. Iya, betul. Dan banyak kalangan ya, bukan cuma orang dewasa doang, bukan cuma anak-anak doang. Ada lansia, ada bayi. Itu sih dari gua. Kalau dari lu gimana? Barangkali ada sesuatu tentang Sumatera. Sumatera tuh apa ya? Indah. Oke. Gue tuh ngelihat, gue kebetulan kayak salah satu orang Sumatera, bukan pernah ke Sumatera dan lahir Sumatera ya, tapi ada darah Sumatera lah. Darah Sumatera. Mana? Lebih tepatnya di mana? Sumatera banget. Padang. Oh, Padang. Padang. Gue tuh Minang, ada Minang Pariaman. Oh, Pariaman. Nah, jadi
ya soal Padang, gua banyak banyak ngeliat lah gimana Padang Padang tuh kayak gimana gitu, Sumatera tuh kayak gimana. Ya salah satunya tuh gua ngeliat indah, Oke. indah. Jadi alam tapi udah tertata bagus. Ya. Iya, jadi jalanan ada, tapi jalanannya itu ditaruh di tempat yang sesuai gitu. Jadi alamnya itu tetap kelihatan bagus, Terjaga. terjaga. Nah, Betul. kalau di Kalimantan itu alamnya banyak, cuman nggak sebagus Sumatera yang gue lihat. Yang gue nggak tahu sih apa yang gue lihat, cuma yang bagus-bagus aja. Tapi Ya, ya. kalau Kalimantan kan karena gue udah lama tinggal di sana, ya gue ngeliatnya biasa aja nih, hutan gitu kan. Oh, tapi lu sempat tinggal di Kalimantan juga? Gue seperti Kalimantan, Ya, ya. 10 tahun Kalimantan. Nah, kebetulan kalau ngeliat Sumatera itu keren banget nih, ini hal destinasi yang apa ya? Jadi inilah dream gue lah. Kalau misalkan gue udah banyak duit, gue harus traveling ke Sumatera paling awal. Oke. Karena kalau Jawa udah, Kalimantan udah. Bentar. Gua ngambil sepenggal Gimana? dari hal yang lu sampaikan. Jadi kan kata lu punya darah Sumatera. Iya. Tapi saudara ada yang terdampak nggak? Saudara yang gue dengar tuh ada, tapi memang gak deket sama gue. Jadi gue cuma dengar kalau misalkan neneknya ini apa sepupunya ini yang masih di Padang itu terkena dampaknya gitu kan. Gitu. Cuma kalau misalkan keluarga deket, alhamdulillahnya, bukan alhamdulillahnya, itu bukan alhamdulillah, tapi kebetulan udah pada di Jakarta semua. Oh, udah pada di Jakarta. Udah di Jakarta semua. Udah pada ngerantau semua. Gitu. Ada, kalau yang kena dampak ada, cuma jauh banget, jadi nggak terlalu apa ya, dia cuma terkena sakitnya aja gitu loh. Oh ternyata Iya. saudara saya juga ada yang kena ya. Kita Allah. turut merasakan gitu. Iya, jadi terus merasakan. Bahkan bukan punya hubungan darah aja, kita turut merasakan karena satu Indonesia gitu. Ya itu, jadi balik lagi ngelihat Sumatera yang seindah itu, referensinya banyak banget tuh kalau mencari Sumatera tuh indah-indah gitu. Iya. Terutama di bagian banget ya. Iya, dan dengar bencana ini itu bukan sekedar dari masalah alam doang, ya, bukan musibah bencana alam, bukan sekedar itu, tapi ada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh manusia-manusia. Nah itu yang bikin sakitnya itu, ya kan? So, kalau ngeliat beritanya itu kayu-kayu yang jangan. udah di, ya kan? Iya, yang udah ditebang. Itu jelas berarti karena itu gitu kan. Bahkan ada yang bilang gitu kalau bencana Sumatera itu bukan bencana tapi rencana. Aduh. Aduh, sakit banget, Bu. Iya. Rencana ya. Rencana. Iya. Jadi ada sebab ya ada akibat. Nih. Iya, iya, benar. Akibat dari sebab-sebab yang selama ini Makanya dilakukan. gue tuh ya yakin betul kali ini tuh bukan bencana alam, bukan kayak tsunami Aceh 2004. Oke. Bukan. Betul. Tapi kali ini tuh benar-benar ya mungkin salah satunya faktor alam, cuman emang curah hujan yang meningkat banget ya kan. Yang tinggi. Tapi ya salah satunya pohon-pohon berkurang, tambang di mana-mana itu sama. Sawit di mana-mana juga. Iya. Oke. Sawit, pohon. Gimana Enggak, kalau Pak. menurut? Mungkin dari Hamam gimana? Dari Hamam gimana? Jangan gas dulu kita. Jangan gitu dulu ya, jadi dulu. Santai lu santai. Soal Sumatera. Kopi dulu, seruput kopi. Gimana Bung Hamam? Gitu, gua ikut aja lah. Iya. Ikut aja. Nggak, gimana nih harus punya sikap Ikut juga. berarti udah nyumbang berapa? Ikut live-nya Ferry Irwandi? Ikut doa. Ikut, yang penting doa. Terus Doa, kalau benar. misalnya dana mah nggak usah dikasih tahu lah ya, itu Oh hibah. iya di belakang. Iya, benar. iya, hibah. Berarti banyak. Ya. Betul. Pancing dulu. Saking gak Seribu, enaknya. Iya, kayak enak. 1000 banyak lah. 1 juta 1 kan? juta berarti kan. Bahasa sekarang 1 juta ya kan? Iya, betul. Ya kalau Bahasa menurut jualan. Bisa jualan. gua ya tadi mungkin sama ya. Di sana itu kan Sumatera itu sangat indah. Iya. Gua juga pernah ke Sumatera, Oh, pernah Sumatera? cuma di Lampung doang. Ah, Lampung tuh ujung kukunya Sumatera, mohon maaf. Enggak masuk Sumatera tapi. Masuk. Masuk ya? Masuk. Cuman di Lampung itu juga indah kok. Indah menurut gua karena di sana banyak banget hutan. Gua sempat ke sana tuh kebetulan saudara gua itu
di apa kedalaman apa pedesaan gitulah ya, Iya, pedesaan pelosok-pelosok. ya pelosok. Dan gue pernah ke kebunnya. Di sana kebunnya juga masih banyak binatang, masih banyak inilah apa namanya fauna. Iya. Ada kopi, aren, Oh. dungen, banyak segalanya. Ya termasuk sawit. Terus. Nah ini Udah ada waktu itu ya? sawit udah banyak. Jadi gua waktu pas kesana juga kanan kiri juga sawit juga. Itu waktu gua zaman SD, kelas SD. Dan kalau kata apa saudara gue yang di sana, pale gua, Ya. itu sawit itu kalau kemarau dia bakal nyengap lebih banyak air. Tapi kalau misalnya hujan dia Dikit. susah buat nyengap air. Nah itu Iya, Mungkin salah satu banjir di Sumatera ya. Apa ya di Sumatera kan banyak sawit juga, kayak sawit juga kan. Iya, Gitu sih. iya. kalau kita apa namanya ngomongin flora fauna yang ada di Sumatera ya. Kemarin tuh ironis banget kan banyak ya video-video yang bergulir di timeline kita gitu kan. Iya. Apa namanya algoritma. Iya. Kayak ngelihat harimau yang linglung dia gara-gara banjir. Itu bener. Itu tuh kayak Sedih banget. Iya. aduh udah tahu kan harimau kan makin hari kan makin langka gitu kan. Dari tambah bencana kayak gitu, iya persentase apa namanya kepunahannya otomatis makin gede dong. Ya betul. Apa keragaman hayati yang ada di Indonesia Iya. gitu. Itu Iya. makin galau gitu. Sedih. Yang paling Gua ngelihat gajah main prosotan di lumpur aja sedih gua. tapi yang Iya. paling sedih juga menurut gua gajah sampai ngebantuin gitu. Iya. Sungguh buat bala bantuan lah buat ngebersihin banjir-banjir kayu-kayu Karena itu itu rumah segala mereka. macam. Ya padahal itu rumah mereka kan. Iya. Itu tempat lalu lalang mereka gitu. Iya. Iya. Itu, Makanya- itu sangat merinding sih. Nah itu makanya ngelihat kayak tadi gajah main perosotan, mereka sedang terdampak bencana ya akibat dari keserakahan manusia. Ya mereka berusaha untuk menikmati gitu. Kayak bermain lumpur ya itu. Kan ada gajah yang mati yang di Tesonilo tau nggak? Oh iya. Ya itu juga kan. Gajah satwa- loh, segede itu satwanya mati. juga. Kayak belas yang mati sih. Terus iya mungkin kalau misalnya kita juga ngomongin korban kan makin meningkat gitu ya. Meningkatnya ya memang karena ditemukan karena dampak longsor gitu ya. Udah banjir. Iya. Bahkan gue pernah ngeliat video. Jadi kalau orang mau apa namanya tim SAR lah ya, tim SAR mau nyari korban longsor, itu kayak ada linggis gitu lah. Itu ditancepin ke tanah, terus dikeluarin lagi, terus dicium. Iya pernah lihat ya. pernah Dicium lihat. bau darah apa enggak? Ah. Gitu. Itu kan sengeri itu, semencekam itu loh. Merinding sih. Mungkin ya mohon maaf ya kalau misalkan kita jadi orang itu gitu, kalau mental kita belum kuat, Ya. terus keluar darah gitu, Nangis bau. dulu sih. bukan apa manggil tim yang lain, nangis dulu kayaknya. Iya Kalau gua sih, ya, nah. kayak gua nangis dulu. Kayak Aduh. ngebayangin kalau misalkan di yang terkubur ternyata teman kita, kerabat atau Iya. bahkan keluarga Iya. gitu kan. Iya. Ngebayangin aja itu udah bikin sedih gitu. Iya. Bahkan gua sempat ngeliat ada video gitu di TikTok, ada orang yang menyelamatkan diri gitu, suami istri, tapi istrinya menghanyut di depan suaminya. Iya benar, gua ngeliat tadi pagi kebetulan. Itu sangat tersentuh sih hati gua. Bayangin aja gitu kan, lu pasangan hidup lu, terus lu lihat istri lu hanyut, dan ternyata setelah beberapa hari kemudian ditemukan kalau istrinya sudah meninggal. Itu sangat menyentuh hati gua. Iya. Oke. Tadi kita udah ngebahas flora, fauna dan korban-korbannya gitu ya. Ya kita sekali lagi turut sangat-sangat berduka cita. Iya, ya. benar. Nah, Iya. berduka cita. Kita ya teman-teman harus senantiasa mendukung dengan mensupport dengan cara apapun ya agar Iya. teman kita yang di Sumatera tuh bisa cepat pulih. Gitu. Ya entah dengan dukungan finansial ya, berikan apa yang kita bisa gitu. Betul. Banyak NGO tuh yang membuka seluas-luasnya. JNE itu tuh ngegratisin kalau mau ngirim bantuan
pakaian ke Sumatera. Bisa melalui JNE. Betul. Kalau nggak salah ekspedisi lain juga ada gitu. Oh, oke. Tinggal kalau kita punya kemauan tuh Iya, iya. pasti ada gitu. Terus ya kalau dana banyak juga kan. Kita bisa juga sampai sekarang masih buka kok gitu. Bisa masih buka tangan-tangan terima bantuan gitu. Lewat mana aja pokoknya yang kita rasa itu amanah kita harus bantu gitu. Betul. Nah, kita naikin ke sisi politiknya. Aduh berat ini. Kira-kira siap nggak nih? Kita Siap bahas. gak ya? Berat ini. Ada beberapa. Masih mau hidup gua sebenarnya. Nggak seburuk itu. Oh iya. Kan? Indonesia sekarang be inklusif kok. Iya benar sana. Nah, kita Bismillah aja lah. banyak temuan yang ironis sih, kayak dari banyaknya pejabat yang datang ke sana untuk pencitraan, gitu ya. Terus yang terhangat ini sikapnya Pak Prabowo. Sikapnya Pak Prabowo. Jangan meragain rompi itu dong. Ngelek tadi saya itu ngelek. Apa ini? Bingung juga tadi ya. Bingung ya. Pas dia nunjuk begini, Udah tadi. pas dia nunjuk begini bengong nggak? Iya, baru nggak. Oh iya, itu maksudnya. Ya, Pak Prabowo tuh bilang kalau yang latar belakang kenapa nggak dijadiin bencana nasional itu karena baru 3 dari 38 provinsi. Itu kan maksudnya apa gitu? Kalau Iya. ya di luar negeri sana ya kalau kita komparasikan itu banjir yang menewaskan 4 orang aja itu dijadikan bencana nasional. Gitu kan? Ini maksudnya apa? Minta lebih gitu ya? Betul. Kayak gitu kan? Jadinya. Betul. Terus titik yang menentukan bencana nasional itu berapa provinsi gitu. Iya, Apakah iya. satu pulau tenggelam dulu baru bencana nasional? Iya Iya benar. betul betul. Itu anehnya sih, mirisnya sih. Padahal sebenarnya waktu tahun 2004 Aceh tsunami itu pun juga satu provinsi doang udah dijadikan bencana nasional. Satu provinsi doang loh, Bang. Ada satu provinsi doang, satu Ini kota. udah- Banda satu kota doang. Banda Aceh. Banda Aceh doang. Ini kan? satu Aceh Iya. banyak. Iya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Iya, tiga. Tiga. Nah, terus faktanya juga ini kalau dari orang Aceh yang ngomong, Nah, sebenarnya penderitaan ini by omongan mereka ya, penderitaan yang dirasakan ketika tsunami Aceh sama banjir sekarang itu lebih berasa sekarang karena ketika tsunami air datang tinggi plus habis itu pergi. iya. Iya, Ya. Satu jam kurang. Ya, ya sekitar segitulah, nggak terlalu lama. Ya, walaupun kita juga turut berduka cita, banyak juga. Iya, banyak gitu. bapak-bapak. Ya, bahkan saat itu kan banyak negara yang bantu gitu. Iya, betul. Kalau sekarang kan negara mau bantu aja, ya kami masih mampu. Nah itu Iya. itu bikin gemes juga kan. Aha. Nah, kalau misalkan banjirnya lewat, terus lumpurnya masih mengendap, bahkan apa? Banjirnya kan cepet ini dulu kan. Apa? Sempet ngetop dulu. Iya, oh iya, betul. Nah, makanya itu yang bikin beratnya. Rumah itu tinggal kelihatan atapnya begini dong nih. Nah, gitu. Tadi yang lu tonton itu kan juga rumahnya udah Segini. Iya. ukur, tinggal ininya doang gitu yang Tok di atas truk. Cuma tinggal atapnya doang itu, atapnya turun. makannya gitu. Mobil juga tinggal kelihatan atas-atasnya doang gitu. Iya. Enggak, mobil tenggelam lah kalau misalnya rumah. Ada ya kan nggak semuanya iya, rata gitu. Ada yang kelihatan mobil Tergantung merek mobil mungkin. Iya, betul. enggak. Gua enggak juga. Maksudnya kedalaman lumpurnya kan Iya, beda-beda. betul. Iya. Kalau yang itu nggak kelihatan, mungkin kita nggak tahu aja di bawah tanah mereka gitu ada mobil not gitu. Udah juga ya. Nggak tahu. Yang di linggis mobil ternyata. Makanya, Gimana kalau menurut Bang Jai soal sisi politiknya nih bencana Sumatera ini? pada saat bencana ini mulai ramai, Oke. pemerintah memang terlihat banyak yang cari muka ya. Kalau yang gue lihat, Betul. Keluarga biru muda. ya bener apa Juga baby. koalisi itulah. Iya. Jadi kayak Zulhas,
yang bawa karung beras itu udah dibahas dari sisi manapun salah itu. Betul. Dari sisi manapun emang gimmick itu. Mau gimana gitu kan. Penjelasannya dari Julhas juga enggak Tele-tele. iya apa ya, kalau gue bilang tuh nggak nyambung sebenarnya. Dia bilang nyambung sih sebenarnya, cuman nggak apa ya, melegakan gitu loh. Dia cuma bilang saya biasa bawa beras, dia bilang gitu kan. Biasa saya bawa beras, biasa saya bawa apa, uang di peci, ada orang yang saya kasih. Nggak bukan itu gitu loh. Yang jadi permasalahan itu bukan itu gitu. Betul. Ya dia jalan, ajudannya kan fokus dampingin dia gitu kan. Kenapa nggak ikut bantuin juga kalau misalkan emang tulus ngebantuinnya dengan bantuan fisik gitu ya, membopoh beras kan lebih cepat kalau misalkan ajudan ikut. Dan kenapa kameranya begitu proper? Tolong. Emang bener mau konten. Ini kayak bener mau konten gitu kan, semuanya ada apa? Tripod ada, mic-nya bagus, Mic-nya ya kan? bagus. Kameranya juga bukan kamera ecek-ecek gitu, bukan kamera HP. bukan HP, bukan ini minimal DSLR lah, mirrorless atau apa yang mudah dibawa. Ini enggak, emang itu kamera dalam kondisi seperti itu susah itu dibawa, tapi memang ingin dapat momen yang bagus. Itu dapat exposure. Ya, terus abang ganteng itu makin nggak suka gua gantengnya itu. Nah, terus ada Ngapain dia harus pamer outfit gitu ya? Aduh. ada pejabat yang menarik juga yang turun ke tempat bencana yang mungkin kita nggak nyangka ya. Barangkali gue sendiri yang nggak nyangka ya. Ternyata jadi ada satu pejabat dari BPD, kalau tahu siapa orangnya, Komeng. Ya, Komeng tuh turun ke area bencana itu bukan sebagai DPD, sebagai anggota Palang Merah Indonesia. Oh. Nah, dan ternyata Komeng memang udah berkecimpung di PMI itu udah lama. Oh gitu. Gitu, betul lah. Oh, Jadi oke. dia Baru tahu. gayanya biasa, pakai Iya. ya rompi merah PMI gitu. Aha. Rompi biasa tapi wibawanya lebih daripada yang rompi tentara. Oh iya. Iya. Gitu. Ini udah pasti. Iya, dan itu pun video dia lagi turun itu viral, itu divideoin sama orang, bukan sama timnya. Bukan sama timnya. Iya, Oke. sama orang yang lagi di situ. Terus naiklah dia lagi bercanda sama anak-anak gitu-gitu. Iya. Itu ya memang kelihatan kalau Bang Komeng tuh layak untuk jadi pejabat rakyat. Iya, benar. Nah, yang kita ya di luar kita nggak tahu sebenarnya Iya, DPD kerjanya apa gitu. Iya, Kalau nggak salah di bagian budaya apa gitu. Nah, itu sih kalau dari sisi pejabat ya. Gue tuh mikir kenapa kalau misalkan emang mau pencitraan tuh kenapa sebodoh itu? Oke. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat ya Komeng itu, kalau misalkan dia kalau misalkan Komeng itu berpikir untuk pencitraan pun caranya berhasil dibandingkan cara seperti itu, cara yang lain gitu kan. Iya. Yang bener-bener disetting segala macam. Yang ya gue anehnya tuh kenapa pencitraannya sebodoh itu gitu. Fokus aja ngebantuin gitu kan. Soal pendapat orang kayaknya bakal ngalir aja. Namanya juga mereka pejabat gitu kan. Pasti ada aja yang komen, wah ternyata si Julhas tulus nih ngebantuinnya, dia berusaha untuk menutupi kesalahan dia yang pernah terjadi gitu kan. Pasti ada aja yang komen-komen positif, nggak usah dipaksain gitu kan. Nah, jadi ya soal niat itu kan urusan mereka kan. Tapi pasti lebih terbantu lah dibandingkan mereka tuh benar-benar nyari pencitraan tadi. Ya kan? Jadi dari fenomena seperti itu, kan itu kan nggak sekali doang ya. Kayak Gorong-gorong? kayak fenomena pahlawan kesiangan tuh. Iya. Ya, Pak Prabowo Iya. ada kekacauan terus datang sebagai pahlawan. Mhm. Ada timbul satu istilah yang ini tuh menggambarkan pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Istilahnya tuh mereka mematahkan kakimu dan memberimu tongkat Iya. untuk jalan. Itu dia. Iya. Jadi kayak seakan ya kita lagi jalan baik-baik aja, terus dipatahin sama pemerintah, Iya. kan dalam hal ini digundulin hutannya, Iya. terus datang sebagai pahlawan ngasih bantuan gitu. Dan itu nggak ngebantu
100% gitu. Harusnya kan kalau misalkan kemarin tuh ada Bobon Santoso tuh ngupload ngasih tahu kalau presiden tuh berdonasi gitu. Baik, betul. Donasi tuh nggak ada yang salah. Tapi dengan jabatannya sebagai presiden tuh bisa ngasih bantuan dengan kebijakan loh. Betul, Iya, betul. Dengan arahan, Iya. dengan revitalisasi bangunan yang ada di Iya, sana. Betul, betul, Gitu. betul. Kalau misalkan pemerintah, misalkan nggak pakai APBN ya, Oke. nggak pakai APBN, itu tetap uang rakyat bro, karena mereka itu gaji dari rakyat gitu. Dan yang paling Indonesia pemerintah ngadain donasi loh. Iya, jadi wajar lah kalau misalkan rakyat bilang udah nggak usah donasi, kebijakannya aja dibenerin, gitu kan, regulasinya dibenerin. Betul, betul. Wajar kalau misalkan mereka bilang kayak gitu, karena mereka udah bayar pajak, gitu kan. Terus dikasih donasi itu kayak duit mereka juga, gitu kan. Ya. Tolong lah. Nah, terus ada yang nyampein analisanya, kenapa bantuan dari luar negeri itu nggak diperbolehin masuk dan ngasih statement kalau masih masuk. Iya. Hah? Itu karena kalau misalkan bantuan dari luar negeri itu dibolehin masuk, otomatis kebusukannya itu kelihatan semua. Gitu. Otomatis kan orang-orang luar kan misalkan ngelewatin hutan, ini kok hutannya gundul, misalkan gelondongan kayu ini kok banyak banget, ini Iya. dari mana? Terus Pasti bakal dipertanyakan. investigasi Jadi gitu kan. investigasi. Iya. Ternyata biang keladinya dari pemerintah negara kita sendiri. Itu malunya makin nambah. Iya betul. Ini analisa ya. Bukan opini pribadi gue juga. Benar-benar. Yang dipikirin masih soal itu kan jadi. Betul, betul. Gitu. Dan memang sebenarnya itu kan tadi kalau bantuan dari luar negeri ya, ngomongin bantuan dari luar negeri. Nah, kalau misalkan status bencana nasional, Nah. itu tuh ada konsekuensi di belakangnya. Konsekuensinya ini konsekuensi baik ya. Oke. Jadi kalau misalkan ditetapkan sebagai bencana nasional, itu harus diaudit semua yang ada di daerah itu apa penyebabnya. Gitu. Apa penyebabnya? Misalkan kalau misalkan ya kita ngambil sekarang ya bencananya ternyata ya pastinya tadi cuaca ekstrim dan dari penebangan pohon ya illegal logging, illegal logging kan kaitannya. Nah itu harus diaudit semua, termasuk ke perizinan penambangan, terus penebangan pohon, itu semua harus diaudit dan harus dievaluasi, gitu. Itu konsekuensi dibalik penetapannya bencana nasional. Ya memang, ya harusnya nggak usah mikir itu lagi gitu. Iya sebagai benar. orang yang punya akal sehat. Kondisinya lagi benar-benar memprihatinkan. Yang dipikirin soal apa? Harga diri ya? Citra. Dipikirin masih soal itu gitu. Hanya enggak aja sih. Tapi gue benar-benar nge-highlight tuh soal presiden kita yang masih ngomongin soal sawit kan pohon juga. Dengan kondisi yang lagi benar-benar nggak baik-baik aja tuh masih ngomongin hal seperti itu tuh. Wow, lu nggak tahu kondisi sih gitu. Dan yang paling parah, Bang Boy ini juga katanya presiden kita ingin menambahkan perkebunan sawit di Papua. Iya gitu. Di Papua. Lagi kondisi kayak gini ini dan itu statement baru, Mam. Itu statement baru gitu loh. Tidak di kondisi gitu. begini gitu loh. Minta maaf dulu lah gitu. Bisa-bisanya kepikiran gitu. Kagak minta maaf. Kagak ada kebijakan. Nah, iya, lu juga ada kemungkinan bahwa orang-orang di lingkarannya presiden itu nganggep ngelaporin ya, ngasih laporan kalau di Aceh, Sumut dan Sumber itu udah membaik gitu. Salah satunya Masih baik-baik saja juga gitu salah kan. satunya Menteri ESDM ya, Pak Bahlil. Dia mengatakan kalau Aceh 93% listriknya udah nyala. Dan ternyata yang dimaksud 93%, 93 loh. Itu angka yang gede banget. Tinggi banget itu. Tinggi banget. Itu yang dimaksud adalah ketika Prabowo datang. Ya Allah.
abis mau balik langsung mati aja ya. Gitu. Jadi buat Prabowo yang nggak boleh lah. Apa maksudnya Prabowo datang nggak boleh lah gelap-gelap lah. Iya, nggak boleh Nggak boleh nggak ada gelap. listrik lah. Aku ada listrik. Harus ada. kan kayaknya Khusus buat itu dong. nah jadi terus juga ada dari fenomena itu ya, salah satu partai ya kita kenal dengan PKS ngusulin kalau misalkan Prabowo sekalian aja ngantornya di Aceh. Iya. Iya kan, Biar tahu benar-benar. pertama biar tahu, yang kedua listrik biar nyala tiap hari, Nyala tiap hari, nyala gitu. terus gitu kan. Setidaknya sampai kondisi membaik, Iya. jembatan terbangun Itu kan gitu. bagus loh. Itu bijak loh. Tapi kok komentarnya negatif ya? Nah, itu nggak tahu ya pandangan orang. Nah, terus Dan itu juga- nggak ada sarkas satir menurut gua. Ya, betul. Terus ada gua ngikutin ya, kan banyak selebgram tuh yang turun ke sana juga kan. Kalau lo tahu Khalil Tok sama Iya, tahu. Khalil Tok. Megi Irawan yang Maggie. kecil. Iya, Maggie Ngawan. Iya, Maggie bener. Komedian. Komedian. Ya. Komika. Kemarin mereka tuh habis turun ke sana. Emang kan di sana kan juga jaringan tuh terganggu ya, Iya. benar terganggu, susah lah gitu. Mereka tuh upload konten kalau misalkan ada Starlink di dekatnya, Ya. yang internet cuma Iya. modal colok gitu. Ya benar. Nah itu tiap hari, ya kayaknya tiap hari sih uploadnya gitu. Mereka memang cari kesempatan buat ngupload, buat ngabarin gitu. Nah. Di Aceh tuh kayak gimana? Ya si Maggie ini ngelaporin kalau memang kondisinya mencekam banget. Gitu. Ya. Yang pertama jembatan di mana-mana putus. Iya. Aksesnya tuh. Aksesnya putus. Nah, yang kedua juga ya listrik mati, benar-benar mati gitu. Nah, yang paling di highlight sama dia tuh soal jembatan, karena memang itu untuk akses pemulihan ekonomi. Iya, kan? betul. Akses pemulihan ekonomi. Kalau misalkan jembatan masih terputus di mana-mana, ya desa terpencil tuh nggak bisa pulih. Betul. Makanya ya mau nggak mau bantuan juga datangnya pakai helikopter kan. Cuma kalau yang dibuang-buang dari ketinggian itu gimana tuh? Inisialnya Bobby. Itu Parah sih itu. Padahal ternyata bisa kan mendarat. Benar bisa mendarat. itu mungkin disangkanya airdrop gitu ya. Kira masyarakat lagi main PUBG. Iya, Jadi masyarakat itu mirisnya dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu, mereka harus ngumpulin beras di tanah gitu kan. sakit. Ya Allah, padahal satu negara loh, dan dia beri pemerintahnya loh. Tapi dengan keadaan begini, apakah mungkin mereka tidak ingin berpisah dengan negara? Maksudnya? Buat negara sendiri, negara Sumatera. Oh. Mungkin ini kita lihat kayak di Aceh gitu kan, udah mengibarkan bendera putih di jalan. Karena pemimpin Aceh itu Pak Mualim. iya Pak Mualim. baik kan, Baik. dan tegas. terpukul sekali mereka Iya. beliau pada saat melihat kondisi. Tegas banget Pak Mualim. Iya. Kan mantan komandan GAP kan. Iya benar. Wajahnya emang Tulus. Kalau iya. menurut tulus ya, sampai nangis begitu. Nangisnya nangis benar. Iya dia Bukan bilang nangis kan, pencitraan. wah, Aceh mengalami tsunami keduanya gitu kan. Bener. Mana ini temen kita? Milan nggak datang ini gimana Datang. ini? Aduh. Lanjut aja kali sampai 1 jam. Nunggu Milan. Kan kalau misalkan kayak gini-gini potong aja. Apa yang menarik lagi sekarang? Jujur ya, tapi jujur ya, gue tadi ngomong ke Faris juga, semenjak selesai di perkuliahan dan kerja, kayak giro keaktivisan gue itu berkurang juga. Itu alasannya kenapa gue ngajak ngobrol sekarang, gitu, nongkrong sekarang. Gue kangen sama teman-teman gue di masa perjuangan dulu, asik. Kayak kita banyak berjuang gitu. Ya anggaplah gitu. Jadi makanya gue, ayo nongkrong lah.
Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Masih jauh. Kata dia baca obo. Lumayan jauh baca obo. Apa balik gitu. Pas Prabowo 1 jam yang lalu Bang. Lu udah capek banget kayaknya. Udah capek banget kayaknya. Gue dia emang kayak gini. Dia emang kayak gini Oke, sekarang. back to topic. Oh, udah sampai gue. Nah, makanya gue tuh makanya gue bersyukur banget nih kalau misalkan ketemu Faris. Faris punya masih ngikutin isu-isu, bener-bener masih ngikutin banget tuh isu-isu yang terjadi sekarang. Nggak ada cara. Kalau gue jujur masih ngikutin, cuman nggak semasif dulu. Lu masih ngikutin nggak? Ngikutin Jai? Masih ngikutin dia. Masih gua di follow, masih mau follow. Masih follow-followan, berarti masih ikutin. Gitu. Makanya dari pantikan lo untuk membahas tadi, itu yang gue perluin dalam pembicaraan kali ini. Makanya gue juga berpikir kayaknya nggak mungkin kalau nggak direkam, gue perlu rekam. Kali Gua udah bahas pekerjaan aja. buat ya dokumentasi sharing. Siapa tahu ada yang nonton kan. Gue punya suatu ide bikin podcast juga, tapi ini Lu baru ide, gue udah mulai, asik. betul. Hebat. Tapi kan bareng lu. Tapi gini, Gimana? orang mundur, ya orang, ya maksudnya kasta paling rendah obrolan adalah ngobrolin orang lain. Iya. Kasta menengah itu ngobrolin kejadian. Kasta paling tinggi ngobrolin gagasan. Asik. Berarti kita obrolan kali ini harus punya gagasan. Ya, betul. Ini kan gagasan yang dieksekusi. Gitu. Iya. Jadi gue punya ide bikin podcast. Ini gue ngasih tahu ke teman magang gue, baru ketemu. Namanya podcast sibuk kerja. Podcast sibuk kerja. Podcast sibuk kerja. Jadi ya obrolannya semi serius gitu. Ya bisa kayak tadi atau ya tempatnya itulah lebih kondusif lah. Nah itu ngomongin pekerjaan orang-orang. Ngomongin pekerjaan orang-orang buat jadi referensi karir. Misalkan undang ya kita ngelis lah karir itu ada apa aja, dari dokter, perawat, pilot dan sebagainya gitu. Kita manggil misalkan yang dokter yang bisa diajak ngomong santai gitu, misalkan dokter Tirta atau dokter lain, misalkan apa yang menarik dari profesi dokter. Ya. Terus misalkan kalau penghasilan itu mungkin disesuaikan ya, entah bisa diomong pakai digit atau gaya hidup misalkan. Terus apa yang susah dari profesi itu misalkan gitu. Terus saran buat anak muda yang mau jadi dokter kayak gitu-gitu. Mahal dong kalau Tirta. Ya contoh aja. Oh, contoh. Kan dokter banyak. Dokter Boyke misalkan. Bahas itu dong. Gua nggak siap tuh bahas begitu. Emang sih. Karena gua nggak takut bingung nyambungnya gimana, masuknya gimana tuh. Betul. Gitu kan Ambulans terlalu banyak. Ambulans Iya. riset lebih kan. Iya juga benar. Jadi kalau menurut gua ya, kalau misalkan pembahasannya itu nggak benar-benar kita menarik bagi kita, kayak penasaran banget gitu kan. Itu susah juga buat ngebawa obrolannya gitu. Iya. Jadi kayak ngebahas soal edukasi seksual, terus masalah ya kelamin gitu tuh, ya itu bagus, cuman gua nggak ada ketertarikan di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya disuruh ngebahas soal itu, kayaknya gua agak bingung. Makanya emang kalau gue ngeliat podcaster tuh, ya mereka memang yang orangnya generalis gitu. Iya. Yang mereka tuh pengetahuannya luar. Kita ambil contoh Deddy Corbuzier, Deddy Sumargo, Raditya Dika, si ini Gofar, sebelumnya Gofar siapa? Pasti gua. Ya mereka kan memang luas banget pengetahuannya gitu. Iya betul. Iya betul. Kalau mungkin beberapa mereka ada spesialisnya kan, Gofar kan Mobil. yang menarik kalau mau membahas mobil. Iya. Kan, gitu. Semua tuh orang tahu semua ini. Tahu harga. Otomotif dia. Iya. Otomotif lah. Gila. Gila, ini banget. Wah, mobil apa? Malisatin.
1,1 M. Berat. Semua ditebak loh. Bahkan yang 2013 punya si Aloy tebak juga sama dia. Keren. Rumah pun rumah dia tahu. Orang mau tahu juga. Rumah tahu dia. Segala jenis properti tahu. Kadang-kadang hal-hal informasi-informasi tidak terduga dari orang-orang yang tidak terduga. Terus lo nggak mau ngundang gue tentang? Mau gua. Tapi podcastnya serius banget bro katanya bro. Oh, iya juga ya. Nah, Gue agak serius. lu harus serius Lu berarti. enggak, bukan harus serius, harus expert. Harus expert tuh. Ya. Wah, lebih-lebih Expert lagi di bidangnya. Gue jadi belum expert. Tapi hostnya lu sendiri. Berarti kan ada host kan? Iya, bisa gua sendiri atau berdua sama orang lain gitu. Kalau kan apa Deddy Kobuzer kan sama Sidi tuh Kothab. Iya. Iya. Itu kan santai gitu ngobrol sama artis. Tapi kalau yang close the door kan yang dia sendiri kan itu serius kan. Ah, Tapi temen lu sebagai apa? Hah? Temen lu sebagai apa? Lah, gua Cuman bercerita doang? baru nge-share ide gua ke Oh nggak sih temen doang ide. gua. Ide ini. iya iya. Yang ini Kalau Wildan juga belum. kayak gue mau kerja sama gitu, tinggalin gue. Enggak, gua itu introvert kayak lo. Hah? Introvert kayak lo. Kayak gitu. Lu introvert kan? Introspeksi. Introducing dia. Kalau gua mikirnya podcast obrolan-obrolan aja. Tapi ya karena gua ngobrol sama orang-orang yang bukan orang-orang apa ya, pengangguran, bukan orang-orang yang otaknya dangkal, menurut gue pasti bakal arahnya juga pasti bakal menarik gitu loh. Oke. Makanya gue pengennya ngobrol santai aja. Pasti mau santai-santai juga pembahasannya pasti ada arah ke sono kayak tadi gitu kan. Iya, iya. Menurut gue gitu. Jadi mungkin nanti gue bakal ngobrol podcast lagi sama siapa ya, ketua-ketua sebelumnya mungkin yang pernah menjabat di organisasi mahasiswa bisa tuh. Lu berarti ngobrol sama mahasiswa? Hah? Iya mak. Karena gue masih muda, orientasinya masih mahasiswa bro. Gue masih, dan kita tuh baru diploma kan, sebenarnya masih umur kuliah gitu loh. Nah, masih mau Cuma udah lulus aja. Lu kepikiran S1 kan? Kepikiran. Gue kepikiran cuy. Gue pengen ya minimal gue bisa sarjana lah. Kayak Paris nih Februari sarjana. Sarjana apa lo? Jurusan apa? Gua Ekonomi Islam ya berarti ya? Ya Allah. ekonomi Islam. Berat lo. Lu bukan ekonomi? Hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi masuk semua arti. Iya. Berarti SH dong? Iya betul. Tadinya SHI. Berarti gue sebenarnya channel YouTube calon sarjana. Dan lu itu yang sarjana? Channel YouTube calon sarjana. Lu tahu kan channel calon sarjana? Tahu gua. Itu tahun berapa ya ininya ya? 2016. 2016 ya ramenya ya. Iya. Nonton terus tuh gua, nonton terus. Kayaknya Sekarang udah turun. menarik banget deh. Kayak on the spot kan dia. Iya. Jadi kayak nonton calon sarjana tuh ingat masa kecil nonton on the spot gitu. On the spot malam Jumat. Bedanya lebih gampang diakses. On the spot malam Jumat. Yo kursi goyang. Takut gua ini ya. Paling lengket. Takut gua. Paling lengket tuh on the spot malam Jumat. Tuh dia jump scare. Yang amat yang paling suka menurut gua ya. Tapi dulu punya takut. Tapi sekarang gampang kan aksesnya. Lu kalau mau misalkan nonton gitu ada Nesi Judge, Iya. ada Ewing HD.